Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa berkumpul lagi dalam kajian dalam ngopi yang ketujuh. Selamat datang kepada teman-teman di sini, dan juga yang pertama saya ingin ucapkan selamat datang kepada Ibu Latifah Iskandar. Senang sekali Ibu bisa bertemu lagi di sini. Terakhir ketemu 2 tahun yang lalu. Senang bisa sempat selfie bareng sama Ibu. Masih nyimpan fotonya, dan tadi kita sempat bersapa ya. Iya, Nah, alhamdulillah. Terima kasih. Ini memang selalu ada dalam setiap kesempatan, dalam setiap kondisi ya Bu ya. Ya mungkin dulu kita tidak berpikir, aduh Ibu ke sini ke Malaysia mungkin agak susah. Alhamdulillah sekarang bisa hadir walaupun secara virtual. Ternyata di balik semua keterbatasan ini ada hikmahnya. Alhamdulillah. Juga saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman di sini yang bergabung, yang hadir di sini bukan saja dari pengurus dan anggota Aisyah, tapi ada juga teman-teman pengurus kembali ke Indonesia, kemudian teman-teman yang di KL, dari Indo KL, ada teman di Jakarta juga, terima kasih sudah ikut bergabung. Semoga nanti yang lain menyusul, kelihatannya mereka on the way ke TKP Zoom. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan kepada teman-teman. Kami ucapkan selamat menimba ilmu. Semoga apa yang di-sharing Bu Latifah nanti akan bermanfaat untuk kita ke depannya sebagai seorang ibu dalam dalam mengembangkan keluarga. Amin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Nita, semangatnya. Oh iya lupa, sebelum kita mulai ya, sudah dimulai sebenarnya. Kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sekarang sudah 8.45 di sini. Kita langsung masuk saja ke materi ya bersama Ibu Latifah Iskandar. Beliau adalah Ketua PP Aisyah yang membidangi Majelis Ekonomi ya Bu ya? Ya. Oke. Dan beliau juga pengusaha. Dengar cerita tadi sempat briefing dengan Kanita memiliki beberapa usaha di Jogja. Ya. Gitu. Nanti mungkin bisa diceritakan dengan teman-teman Bu, karena kita juga ibu-ibu di sini emang lagi banyak yang memulai usaha nih. Betul. Ya, oke. Jadi langsung saja, barangkali saya serahkan kepada Ibu Latifah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi warahmatullahi wabarakatuh. Liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bu Nita, Bu Nur, Bu Nurul, dan tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan Allah melalui virtual. Ini tanda zaman yang mungkin harus kita maknai bahwa memang ke depan zaman akan seperti ini ya, semakin dekat, semakin mudah, semakin cepat dan sebagainya. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas undangannya, atas kesempatannya untuk bisa ini ngobrol ya, kita mungkin supaya lebih santai karena malam hari ibu-ibu sudah atas kita santai ngobrol tadi apa istilahnya ngobrol ilmu atau apa tadi ngopi gitu ya. Ngobrol pakai ilmu. Ngobrol pakai ilmu ya, ini apa menirukannya kok salah. Di antara kesibukan kita sehari tadi ya dari pagi sampai juga harian khusus ini ya, harian di mana orang semua di rumah, bekerja di rumah. Kalau di Indonesia kan masih stay at home itu masih luar biasa. Tetapi saya sempat pergi di beberapa
acara yang terbatas, tapi keluar dari rumah sudah mulai dengan protokol kesehatan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan COVID ini segera pergi dan kita bisa mengambil hikmah, mendapat barokah dari kondisi ini. Dan mudah-mudahan kita juga bisa meraih hikmah di balik ini semuanya. Amin. Saya diberi tema judul yang mungkin sudah biasa kita ucapkan, biasa kita dengar, biasa kita bincang-bincangkan tentang peran, ya, apalagi peran ibu yang mengembangkan ekonomi. Ini kan isunya sebetulnya sudah selalu dibahas ini, sering sekali dibahas, tetapi memang akan terus berkembang, yang dinamis, ya, pengembangan ekonomi kan dinamis sekali. Apalagi era bencana, ini kan bencana yang khusus, tidak dialami hanya di satu lokal titik saja, tetapi dialami oleh umat manusia di dunia, di seantero dunia, sehingga ini termasuk khusus. Dan efeknya memang pertama-tama ya krisis kesehatan jelas. Ada pendidikan, ya, tidak bisa bersekolah dengan normal seperti biasanya. Dan yang mengikuti dengan cepat yaitu krisis ekonomi. Nah, kita memang bersedih saat ini kalau saya di Malaysia, saya tadi tidak sempat googling, ya, gimana angka-angka kemiskinan apakah muncul di sana dengan cepat karena GDP-nya lebih tinggi dibanding Indonesia. Tapi kalau di Indonesia saat ini memang angka pertumbuhan ekonominya minus, ya. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Nah, tentunya kita sebagai perempuan, ya, mendapatkan mendapatkan tantangan gitu untuk bisa bersama-sama dalam keluarga, membangun keluarga agar bisa lepas atau mengatasi masalah yang kita hadapi. Islam ini kan memang lahir sebagai rahmatan lil alamin, ya, rahmat. Jadi kalau kita berpegang pada ayat-ayat Quran, kita akan tenang dan memang sudah disebutkan dalam banyak ayat-ayat dalam Al-Quran, memang ini bagian dari ujian ketakwaan kita, ya. Jadi mudah-mudahan kita semua lulus, ya, menjadi insan yang mutakin gitu, ya. Sudah habis puasa, kita suasana berbeda. Nah, ini yang kita semua harus pikirkan. Yang berikutnya, memang kalau bicara peran ibu mengembangkan ekonomi keluarga, kaitannya dengan keluarga, kita kan sudah sangat sudah sangat paham dan sama pemikirannya. Walaupun sekarang ini banyak pengembangan pemikiran Islam yang ya sekarang kan dinamis sekali, ya, paham-paham keagamaan luar biasa. Tetapi kita di Muhammadiyah, di Aisyah yang punya stempel berkemajuan, kita semua sepakat bahwa soal kesetaraan yang yang ditulis di dalam Al-Quran tentang tidak dibedakannya laki-laki dan perempuan, ya, di An-Nahl 97. Insya Allah itu sudah masuk ke keseharian kita dan keluarga kita, sehingga tidak ada masalah dalam kita berfastabiqul khairat, khususnya bekerja. Apalagi Anda semua yang di sini, kalau saya tadi tanya Bu Nur, semua studi atau bekerja, banyak juga yang bekerja, ya Bu Nur, ya. Jadi ya alhamdulillah, ya, bekerja ke luar negeri kalau zaman sebelum tahun 80 itu bukan jadi kebijakan pemerintah, tapi sejak tahun 80, ya, Indonesia tidak bisa membuka lapangan kerja seperti yang seharusnya, sehingga ada kebijakan bekerja di luar negeri. Tetapi saya pikir memang kita tidak asing gitu dengan perintah untuk mencari ilmu ke mana saja, ya, sampai ke negara manapun. Dan sekarang ini
tenaga kerja atau kita tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri seantero dunia itu banyak sekali. Ini fenomena yang luar biasa dan tentunya semangat dan etosnya orang Indonesia juga sangat tinggi. Apalagi ini yang Jawa Timur ya, kelihatannya banyak juga nih teman-teman Jawa Timur berada di waktu saya ke Kuala Lumpur itu yang nemuin yang paling banyak dari Lamongan. Ya, Iya, dari Lamongan. Ada berapa orang itu lupa saya. Jawa Timur banyak. Etosnya itu tinggi ya. Orang Jawa Timur itu istilahnya apa, Bu? Bonek ya, Bu ya? Nah, ini. Bondo nekat kalau bahasa Jawa. Ini tercermin dalam kegiatannya ya. Etosnya sangat tinggi dan juga ini cepat menyesuaikan dan sebagainya. Nah, kita sepakat bahwa setelah berkeluarga kita menentukan pilihan untuk menjadi bersama dengan pasangan hidup kita, bersama membesarkan anak-anak kita. Jadi ini pilihan yang mengundang konsekuensi yang besar. Ya. Kita ini rata-rata kan semua tidak diam di rumah, toh ini semua punya aktivitas, ya. Iya toh, Mbak Nurul MC. Iya, betul, Bu. Iya toh, semua punya aktivitas. Karena apa? Kita meyakini bahwa kerja itu adalah ibadah. Ya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah. Ad-Dzariyat ayat 56 itu kan jelas. Jadi kita sudah mempraktekkan ayat-ayat Quran yang memerintahkan kita untuk selalu beribadah, dan salah satu bentuk beribadah itu diantaranya adalah bekerja. Nah, sekarang kita dalam kondisi yang spesial, yang khusus, ya. Dan kita kalau soal keluarga sakinah seperti apa, saya tidak menerangkan di sini ya. Sudah ibu-ibu sudah diskusi terus dengan Bu Ais, dengan Bu Khalifah tentang keluarga sakinah ya. Bagaimana aspek-aspek yang mendukung untuk keluarga sakinah, bagaimana mewujudkannya, kita semua sepakat. Tetapi memang itu tidak boleh hanya di kata-kata, itu memang harus diupayakan. Tidak bisa keluarga sakinah datang sendiri, jelas nggak bisa. Harus kita ikhtiarkan, kita upayakan untuk menuju ke sana. Nah, salah satu aspek yang membuat keluarga itu bisa sejahtera, bahagia itu memang ekonomi ya. Bagaimana memenuhi kebutuhan ekonomi bukan berarti berlebihan ya. Banyak yang kaya raya tetapi tidak bahagia ya banyak. Tetapi yang cuma naik motor gitu ya, berboncengan gitu sudah senang. Begitu naik mobil, saya punya cerita sungguh-sungguh terjadi ini yang saya sampaikan. Jadi teman saya itu waktu kuliah menikah itu cuma pakai Vespa itu di tahun 80-an gitu. Itu kayaknya semua orang cemburu, semua bahagia gitu. Istrinya kerja keras, suaminya ya kerja keras, akhirnya kaya raya, rumahnya bagus, mobilnya udah mobil mewah gitu. Tetapi setelah itu memang berpisah gitu ya. Nah, dengan kehidupan masing-masing dan tidak menemukan kebahagiaan. Jadi keluarga sakinah yang kita cita-citakan tentunya harus melihat secara komprehensif aspek apa saja yang bisa membuat keluarga itu bahagia. Saya ingin menyoroti di masalah ekonomi, jadi bekerja adalah ibadah, itu perintah dalam Al-Quran, dan kita semua meyakini itu menjadikan kita ingin mendapat pahala atau mencari pahala melalui kerja-kerja yang kita lakukan. Nah, bagaimana peran ganda yang sekarang kita alami semua. Kita ini kan berperan ganda ya. Kalau saya kebetulan sudah, mohon maaf, saya memang pengusaha, tetapi sejak 2 tahun ini posisinya sudah posisi, ini kami perusahaan keluarga ya, jadi posisinya sudah dilanjutkan untuk operasionalnya itu anak-anak, jadi saya lebih banyak konsentrasi di Aisyah. Jadi lebih menikmati berorganisasi Aisyah ya, sudah tidak day-to-day ngurus
perusahaan, karena mengurus perusahaan itu nggak bisa sambilan ya, kecuali kita sekarang ibu-ibu masih muda-muda belia ini beda ya, tapi saya mengingatkan yang mumpung masih muda itu banting tulanglah semaksimal mungkin. Saya saat ini usia saya 63 tahun ya. Itu beda kalau mau mulai kerja, mau bisnis sudah beda dibanding saya umur 40-an, 35, 40 itu rasanya tidak punya capek gitu ya. Sekarang sudah terkendala bermacam-macam. Nah, bagaimana kita melakukan kegiatan ekonomi untuk mensejahterakan keluarga, membahagiakan keluarga, itu kan menjadi cita-cita kita ya. Nah, di era pandemi ini ternyata peluang-peluang bisnis ini luar biasa. Di Jogja, saya tadi pagi itu bertemu dengan komunitas WA Group di Kota Jogja. Ya. Jadi bagaimana memotong rantai dari produsen hingga konsumen itu luar biasa. Saya contohkan cabai petani itu dijual 7.000 ya. Padahal ecerannya 25.000 ya. Ternyata bisa. Jadi angka 7.000 bisa sampai ke konsumen. Bagaimana ini ya? Karena berjamaah atau sering kita sebut closed loop ekonomi ya. Jadi bagaimana teman-teman di sana itu uangnya itu diputerin sendiri di lingkungannya hanya dengan WA group tadi ya. Karena kita bekerja dari rumah dan kita ingin mengembangkan ekonomi berbasis keluarga, ini sekarang punya momentum ya. Jadi work from home ini ya atau stay at home bekerja dari rumah dilakukan oleh ibu-ibu Aisyah di ranting-ranting ya. Satu WA itu kan anggotanya berapa? 250 ya. Nah, itu ada pasar online istilahnya mereka kita seragamkan lah, sebut aja pasar. Karena pasar itu ada pembeli dan ada penjual gitu. Dan itu kreatif, membangun kreativitas yang luar biasa. Yang dijual dari makanan sehari-hari sampai sepeda, sampai bahkan ada yang menawarkan rumah gitu ya. Jadi dengan WA Group itu yang hanya satu ranting itu di tingkat kecamatan, kelurahan ya. Dan itu anggotanya 250 sudah bisa bertransaksinya. Sehari ada yang 5 sampai 6 juta itu transaksi satu grup. Apa yang dijual? Kenapa mereka melakukan itu? Untuk mengembangkan ekonomi. Ya. Bagaimana bertahan? Daya belinya rendah. Akhirnya mereka harus di grup itu, mereka yang biasanya jadi konsumen, ya kepengen berjualan karena ingin menambah income. Untuk apa? Untuk bisa bertahan. Bertahan apa? Ya bertahan mengasuhi kehidupan untuk pendidikan anaknya, untuk kesehatan, dan yang lain-lainnya. Nah ini kan biayanya tinggi, sementara pekerjaan yang sebelumnya hilang ya, banyak di Jogja itu kan kota pariwisata. Dari travel itu hancur semuanya. Pekerja hotel hancur semuanya, hilang semuanya. Kafe-kafe itu sudah berhenti. Maka saya yakin ibu yang perempuan dalam keluarga yang bernama ibu ini punya potensi untuk bisa beradaptasi dengan cepat. Ya, harus beradaptasi dengan cepat. Nah, insya Allah kita pikirkan bersama-sama. Mungkin nanti kalau kita diskusi bisa ada yang cerita apa yang dilakukan sehari-hari. Ini ada punya masalah ekonomi nggak nih semua? Kalau bekerja, bagaimana meninggalkan anak yang di rumah, kondisi di Indonesia sedang tidak bersahabat, gitu ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, maka saya percaya bahwa kalau kita pikirkan apa yang kita hadapi ini bisa kita selesaikan. Nah, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ya, saya pernah bersama-sama calon tenaga kerja di Indonesia melatih ya bagaimana supaya mereka punya pemikiran yang ya insight yang lain gitu ya terhadap
bekerja di luar negeri. Saya sampaikan, silahkan tulis kena apa Anda ke sana dan apa yang Anda inginkan gitu ya. Jadi visinya apa visinya. Jadi sebetulnya kita ini kan harus punya visi ya, kemanapun hari-hari kita ini kan kita lakukan menerjemahkan visi misi kita. Visi yang kita canangkan di dalam diri kita. Kalau tidak pakai visi misi ya nanti kita jalannya itu tidak jelas mau kemana. Ya, jadi kita harus punya purpose dalam kehidupan kita. Nah, wujudnya visi. Visinya apa? Bagaimana kita mencapai visi itu? Nah, kembali tadi saya telah beberapa lama, mereka itu tulisan kertas-kertasnya cita-cita. Saya minta cita-citanya apa, kira-kira ngebayangin apa kalau pulang gitu ya. Berapa lama, 2 tahun di sana. Itu ada yang menulis ingin beli mobil, truk kecil untuk, karena di Wonosobo ya, di Wonosobo itu Jawa Tengah, dia akan menjadi supplier sayuran ke kota. Ternyata kalau ditulis itu semua, itu tercapai. Jadi selang 3 tahun berikutnya, saya catat, terus saya janji, saya ketemu Dinas Tenaga Kerjanya, waktu pada pulang itu kita komunikasi terus, ada beberapa yang sukses itu, sampai jadi pengusaha buah, penyetor semangka dari desa ke kota. Jadi memang saya berharap ibu-ibu kita bagaimana mengembangkan ekonomi, mulailah dengan visi dan misi. Ya. Mulailah dengan visi kita dalam menuju kebahagiaan melalui kegiatan ekonomi. Insya Allah, apa yang kita, Allah itu kan lebih dekat dari urat leher. Jadi itu doa. Jangan lepas kita dengan visi atau kita yang kita canangkan di dalam kita berkehidupan ini menuju tujuan yang dalam berkeluarga, yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ibu-ibu sekalian, yang berikutnya adaptasi itu menjadi sangat penting. Jadi dalam mengembangkan ekonomi yang kondisi seperti sekarang ini, beradaptasi ini sangat amat penting. Harus cepat, nggak bisa ditunda. Jadi kita tidak bisa seperti yang lalu. Ya. Saya justru malah nanti kepengen dengar cerita ya, bagaimana teman-teman di Malaysia yang bermacam-macam profesinya ini melakukan adaptasi itu dengan kondisi yang ada. Kalau bekerja di perusahaan bagaimana, kalau bekerja di kampus untuk bersama-sama. Kembangkan juga dalam meningkatkan peran-peran kita adalah menguatkan jejaring. Jadi komunitasnya berapa Bu Nita di Malaysia? Anggota PCIA ada berapa? Anggota Aisyah Muhammadiyah ada berapa ratus? Ya ada ya, kalau dengan Muhammadiyah, Aisyah Muhammadiyah ribuan ya. Di KL tuh bisa udah di KL terkoneksi semua itu ya. Oh sampai ya, Oh alhamdulillah. Nah, bayangkan itu kalau kita kuat jaringannya ya. Kuat dalam berjejaring. Saya yakin entah itu dihubungkan dengan apa, dan dalam komoditas apa saja ya, dari buku pelajaran sampai makanan sampai jasa-jasa yang lain gitu. Insya Allah kekuatan jaringan akan membantu kita dalam meningkatkan peran-peran peningkatan peran ekonomi perempuan ibu ya. Yang berikutnya kita juga harus era ke depan ini menurut saya bidang-bidang garap kita ini kok semakin banyak ya. Banyak sekali dan memang menuntut kreativitas ya. Menuntut kreativitas yang tinggi. Di Jogja itu jasa anak SMA SMK itu melukis sepatu cat saja bisa luar biasa. Sepatu kiket bahasanya sepatu cat masih sekarang kan tahu ya sepatu cat yang warnanya putih polos gitu untuk olahraga itu dilukis
itu pun laku ya. Jadi memang kreativitas menjadi sangat penting ya. Bagaimana sekarang semua jualan frozen ya. Apa-apa di frozen, nasi kebuli ya frozen sekarang, tinggal direbus di mano ya, sudah masuk microwave jadi itu tidak ada sebelumnya, nggak mikir itu, nggak, sekarang terjadi. Saya tidak punya cerita bagaimana teman-teman di sana dalam mengatasi atau mengisi hari-hari work from home-nya ini, selain pekerjaan-pekerjaan profesi, juga pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya bisnis, ekonomi ya, yang membangun entrepreneurship kita semuanya. Jadi saya tidak bisa bicara banyak dengan contoh-contoh yang ada di Malaysia. Kebetulan tidak sempat ya kita bicara. Mungkin setelah ini kita bisa ngobrol di grup BCIA itu, justru kita akan berbagi dan apa yang bisa kita ambil dari sana, apa yang kita bisa kembangkan dalam kita bersilaturahmi ini, karena silaturahmi itu kan dahsyat sekali ya, kekuatannya sangat amat luar biasa. Nah, kan freeze ya. Oke, ini jam berapa tuh sekarang? Oh, jam 20. Masih sebentar ya, masih. Jadi prinsip apa yang kita kembangkan untuk membangun, menguatkan peran ibu mengembangkan ekonomi keluarga ya, peran itu memang ada, kita harus prinsipnya itu prinsip keterbukaan. Ada prinsip kesepakatan dan prinsip keadilan ya. Jadi prinsip keterbukaan ya kita tuh harus terbuka dengan suami, dengan keluarga, anak-anak, itu harus terbuka dalam menata ekonomi. Bahwa kita kemampuannya begini, anggarannya untuk pendidikan sekian, ini terbuka. Tidak bisa kita pura-pura gitu, bohong dengan anak-anak biar kelihatannya apa yang diminta kita beri semua, malah bunuh diri ya. Jadi prinsip keterbukaan dalam memanage keluarga, dalam membuat kebijakan terkait ekonomi keluarga ini memang sangat penting, harus wajib ya. Terbukaan dengan apalagi dengan suami, ini hasilnya sekian ya, bisa untuk apa saja, karena sangat signifikan. Apalagi kalau daya belinya seperti di Malaysia lebih tinggi dibanding di Indonesia ya. Jadi saya juga kepengen bisnis ke Malaysia. Dulu waktu sebelum krisis moneter 98 itu sering setor daster itu, orang ketemunya di Singapura, di Malaysia, dia kirim ke Yaman ya, itu bersama teman-teman saya. Kebetulan saya sering aktif di IWAPI dulu. Kerupuk udang aja laku ya di Malaysia. Dulu kalau basar di Singapura itu kerupuk udang, emping itu luar biasa. Itu tahun 2000-an gitu ya. Sebelum industri yang luar biasa, industri kerupuk yang sekarang berteknologi, harganya murah dan transport juga sudah beda ya, walaupun sekarang sedang nggak bisa ya, tetapi luar biasa. Jadi insya Allah ini kita memang harus survive dan melihat potensi kita ya. Usahakan uang itu beredar di antara kita ya, namanya closed loop ekonomi ya, yang atau bahasa sering kita gunakan ekonomi jamaah, dakwah atau berjamaah ekonomi. Tidak jamaahnya itu tidak hanya sholat gitu ya, tapi ya pada ekonomi. Jadi insya Allah apa yang tema ini tema yang biasa, tetapi kalau kita pikir kembangkan itu menjadi sesuatu yang signifikan, merubah keluarga kita menuju keluarga yang sakinah. Ya ini tidak mudah tetapi bisa. Tapi tanpa kekuatan ekonomi, saya yakin kita akan sulit ya. Kita akan sulit. Saya melihat perjuangan teman-teman yang bekerja di luar negeri, belajar di luar negeri ini sudah punya etos yang luar biasa. Ya, etosnya sudah tinggi, sudah lain dengan dibanding yang tidak
berusaha ke sana. Saya tuh dulu agak sering ya ke Malaysia itu 2005 sampai 2010 gitu. Memang saya lihat teman-teman kita di Indonesia itu ya daya juangnya luar biasa. Daya juangnya luar biasa ya. Saya apresiasi betul ya, karena hidup di perantauan itu kan tidak mudah. Tidak, kalau lembek gitu mungkin tergilas. Ya tuh Bu Nita, coba kalau cuma lembek-lembek gitu, manis-manis saja lah sudah ya toh. Ya, betul. Tinggal kita, ditinggal kita. Ya toh Bu Nur, orang Lamongan ya mesti orang Jawa Timur lain ini ya. Jadi saya iya betul, saya sepakat. Gimana? Suaranya putus-putus. Iya. Oke, mungkin sementara yang saya bisa sampaikan sekilas pintas demikian. Jadi prinsipnya bagaimana kita membangun ekonomi ini dengan hal yang tadi saya sebut, keterbukaan, kesepakatan, dan keadilan. Jadi memang kesepakatan dengan keluarga juga harus ya. Apalagi kita ini perempuan. Jadi kita ini kan masih punya peran ganda sebetulnya. Dan ini kesepakatan menjadi penting. Menjadi menenangkan kehidupan kita supaya lebih jalannya ini lebih kuat. Nah, mudah-mudahan diskusi-diskusi, bincang-bincang yang saling menguatkan ini bisa memastikan bahwa kita semua selalu belajar. Saya yang sudah bercucu 6 itu ya tetap belajar terus bagaimana menuju keluarga sakinah. Jangan sampai nanti setelah tambah usia tinggal berdua malah tidak ketemu gitu seleranya, kan sudah sendiri-sendiri ini. Saya tua sendiri ya di sini ya. Ini kebetulan kalau usia sudah seperti saya ini, dengan suami saya hampir sama usianya, punya supermarket penyakit sendiri ya. Ini satunya sakit gula, satunya darah tinggi, makanannya udah beda. Dulu waktu muda kan enggak sama makanannya. Begitu tua, saya nggak bisa manis, dia nggak bisa asin, udah beda. Waktu makannya juga beda. Kalau dulu kan makan mesti sama-sama. Sekarang waktu makannya saja berbeda, karena yang ini sehari 3 kali, yang ini 4 kali, ya sudah berbeda. Jadi itu memang nggak berhenti kita dalam berusaha melakukan peran-peran untuk mengembangkan ekonomi. Ya saya juga masih kepengen kok sedekah yang banyak, sehingga masih kepengen cari uang yang banyak. Bagaimana bersedekah? Meningkat terus gitu. Samalah kita ini sama kepengen beribadah, wujudnya bermacam-macam. Kalau seumur saya berbeda dengan seumur ibu-ibu yang masih muda-muda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, mungkin kalau nggak pas saya minta maaf, mungkin persiapan saya kurang gitu ya, sesuai dengan tema, referensinya kurang banyak, nggak nyiapkan PPT, nggak sempat gitu ya. Dan insya Allah lain waktu kita sambung ya, dan dengan tema-tema yang lain. Sekali lagi lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget Bu Latifah. Sebenarnya nggak perlu PowerPoint, nggak apa-apa, kan kita lebih ke ngobrol, Bu. Ngobrol ya. Mungkin nanti ke depannya bisa ketemu lagi untuk pelatihan ekonomi, mungkin pelatihan entrepreneurship untuk ibu-ibu, ya kan? Ya. Oke, kayak kita langsung aja nih ke pertanyaan. Tadi Bu Nuriyah katanya mau bertanya, mau disampaikan langsung ke Ibu Latifah. Disilahkan Bu Nur. Bu Nur? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Nurul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, langsung aja di pertanyaan ya Bu Latifah ya. Monggo. Bagaimana
dengan judul ya tajuk yang ada pada malam hari ini adalah peran ibu dalam mengemban ekonomi keluarga. Ya, apa yang saya tahu dan saya alami, yang saya tahu bahwa rezeki itu adalah sudah dipanci, ya masih sudah dipanci itu sudah ada semenjak kita di dalam kandungan lagi sampai ajal kita, gitu Bu ya. Jadi kalau misalnya rezeki kita segitu, habis pada misalnya kita dijatah 1 juta dalam umur kita dan habis sudah keluar rezeki itu maka ajal kita sudah tiada. Yang saya tanyakan beberapa pengalaman yang saya dapat Bu. Ini sebab saya mau tanya langsung, coba ini mungkin perlu jabaran gitu ya. Ya. Apa yang saya alami dan menurut pengalaman yang saya tahu bahwa contohnya saya sendiri Bu ini terus terang, daripada dulu saya bekerja, suami saya, arwah suami saya dulu sama-sama kami bekerja. Walaupun saya bekerja itu sampai balik pukul 10 malam Bu, dan suami saya juga bekerja dengan alhamdulillah gaji yang lumayan. Tapi keadaan itu memang menurut apa yang saya rasakan itu sakinahnya itu tidak mendapati. Sebabnya kami dengan kalang kabutnya nanti jam segini harus mengambil anak dan lain-lain. Jadi kayak rezeki itu kurang pas gitu menurut saya. Terus selepas itu saya memutuskan untuk saya tidak bekerja dan full saya di rumah tangga, yaitu dengan mengantar anak sekolah, dengan mengambil anak sekolah begitu. Tapi alhamdulillah keadaan itu ada kedamaian, ada ketenangan, dengan suami balik sudah masak dan lain sebagainya. Jadi mungkin rezeki itu bagi maksudnya itu dari keuangan Bu ya. Mungkin rezeki itu bagi kami itu tergantung hati. Maksudnya bagaimana kita menerima Bu ya. Satu di sisi lain ada juga kawan-kawan saya juga di kawan-kawan di kawasan saya ini, dalam keluarga itu kalau misalnya suami bekerja dan istri bekerja itu misalnya dapat rezeki itu dalam 3.000 ya misalnya. Tapi ketika suaminya tidak bekerja dan istri itu bekerja, maka rezeki itu atau pengeluaran tadi itu tetap juga sama. Maksudnya misalnya dalam sebulan itu dapatnya itu 6.000 2 orang. Tapi pengeluarannya banyak Bu. Tapi ketika di 1 bulan itu cuma dapat 3.000, maka pengeluarannya juga sedikit. Itu adalah perkongsian dari kawan-kawan yang ada di sini. Maksudnya yang saya ambil satu apa namanya itu bukan penelitian, maksudnya yang saya telitinya itu berarti ketika rezeki itu dicari bersama dan tidak istilahnya itu apa ya kalau itunya itu tidak fokus pada keluarga juga ya, kejar tapi tetap juga segitu gitu Bu maksudnya. Jadi gimana menurut Bu Latifah tentang rezeki itu atau peran ibu tadi ketika bekerja dengan ketika fokus pada keluarga. Maksudnya di situ itu tolong Bu Latifah jabarkan gimana menurut Ibu tentang peran Ibu mencari rezeki di luar dengan fokus di keluarga. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung jawab. Iya Bu, silahkan langsung dijawab. Sebetulnya kalau menurut saya ya, memang rezeki itu rezeki dari Allah itu tidak bisa kita rahasia itu ya, mau dapat berapa. Ada yang bekerja banting tulang nggak cukup. Ada yang kayaknya kerjanya sedikit sisa gitu. Ini kita nggak boleh iri lah. Kita yang kalau saya ya tadi saya disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah. Lah, saya meyakini bahwa beribadah itu diantaranya adalah bekerja. Itu beribadah menurut saya, meningkatkan kualitas hidup kita. Lah, apakah bekerja di rumah? Ibu mengantar anak sekolah itu juga bekerja, ya. Itu kan pilihan. Soal berprofesi di luar rumah dan di dalam rumah,
itu pilihan. Nah, kebetulan kalau pengalaman saya tadi, pengalaman pribadi, saya bekerja di rumah. Kebetulan saya ada toko, ada produksi busana gitu di rumah, semua basisnya rumah. Cuma saya tidak bisa berjualan hanya di rumah, kemana-mana, karena kalau jadi pengusaha itu nggak bisa tidak lincah ya. Rumusnya kan silaturahmi, jadi kemana-mana. Nah, soal anak, soal tadi bagi peran, keterbukaan, kesetaraan, keadilan itu kan kita perjuangkan bersama. Yang penting ada kesepakatan dalam keluarga. Anak saya beritahu waktu kecil ini cerita, misalnya dia tidak pernah saya antar sekolah, tetapi temannya itu selalu diantar dan dijemput oleh ibunya. Gitu. Dia bilang, kenapa ibu kok lebih senang bekerja, nggak ngantar saya misalnya. Itu anak saya waktu kecil SD. Saya bilang bahwa ibumu berbeda dengan ibu teman kamu. Ya, apa mau tukeran peran? Nggak bisa, kita sendiri-sendiri. Jadi dengan pendidikan, dengan penyadaran, keterbukaan, komunikasi, dialog itu bisa kita selesaikan. Juga dengan suami, kita bekerja dan sebagainya, kalau sudah berkeluarga itu kesepakatan bersama apa yang akan kita lakukan. Soal cukup kerja, kalau nggak kerja dapat 3.000, kerja dapat lebih banyak, tapi nggak tenang. Lah berarti ada sesuatu yang tidak pas, maka dicarilah yang pasnya seperti apa. Tapi yang jelas kita harus meyakini bahwa bekerja itu bagian dari perintah Allah yang beribadah tadi. Itu yang saya yakini. Jadi saya tenang. Bukan, waduh, ini kok saya kok bekerja ya, saya kan harusnya ibu rumah tangga. Itu kan kesepakatan sebetulnya. Saya di dapur mencuci, itu kan sebetulnya kesepakatan dalam rumah. Kesepakatan dengan keluarga, ya. Suami kita juga bisa mencuci, bisa memasak. Bahkan kalau saya itu karena aktif di organisasi, aktif bekerja, dan peluangnya kelihatan itu ya, alhamdulillah gitu ya. Itu malah saya tidak pernah diberi tugas oleh suami saya untuk menyiapkan makan. Malah dia sering menyiapkan makan kalau saya pulang agak sore malam gitu misalnya. Jadi sebetulnya ya tidak setiap hari gitu, kita gantian gitu. Jadi kesepakatan menjadi penting. Jadi keterbukaan menjadi penting. Dan insya Allah itu yang bisa menyuburkan atau memudahkan cara ibadah kita. Jadi Ibu mantap aja, diskusikan dengan keluarga apa yang mesti kita lakukan. Ya, kebetulan Bapak sudah nggak ada, tinggal sendiri. Sekarang di Malaysia, dengan pokoknya niatnya bekerja itu ibadah, jangan yang lain, jangan cari uang, ya toh. Uang itu datang sendiri nanti, kalau tidak dicari ya datang sendiri uang itu ya. Dan kita juga, Allah itu kan menjanjikan doa kita itu kan dikabulkan. Semua doa kita akan dikabulkan. Allah lebih dekat dari ulat leher kita. Jadi ya berdoalah sesuai yang Ibu minta. Jadi berikhlaslah dalam bekerja, karena sekali lagi kita ingin kualitas hidup kita meningkat terus, kita bisa banyak beramal soleh, bersedekah. Itu bekerja itu kan amal soleh. Mungkin gitu ya Bu Nur ya. Monggo. Ya, Bu Nur. Ya, berarti tergantung prinsipnya masing-masing Bu ya. Maksudnya keselesaan diri pada setiap ibu masing-masing gitu ya. Karena kan keluarga itu masing-masing juga, nggak bisa sama kita itu. Dengan adik kita saya berbeda. Lah, tadi saya sampaikan ada beberapa prinsip bahwa tadi bekerja di ibadah itu kan disepakati bersama toh. Itu Quran kok, bukan kata-kata mutiara ya toh. Nah, dalam menerjemahkan, mempraktekkan ayat Quran tadi ya, bagaimana kita menggunakan prinsip keterbukaan, kesepakatan, keadilan, itu yang dilakukan. Jadi ayatnya jelas ya. Tapi bagaimana menuju ke sana, menggunakan prinsip apa dalam berekonomi tadi?
ya prinsip keterbukaan, harus terbuka dengan anak itu ya. Buat apa kerja, bagaimana, dan sebagainya. Jadi terbuka, ada kesepakatan dan keadilan. Jadi memang harus adil ya, tidak ada yang saling terdolimi. Mungkin itu yang mudah-mudahan. Bu. Ya. Oke, terima kasih Ibu. Ini langsung lagi ke pertanyaan seterusnya. Ini dari Ibu Silmi. Bu Silmi ini wakil ketuanya di PCIA sini juga, Bu. Ah ya, Sama Silmi dengan yang Bu mana Nur. nih? Ini Bu Silmi Fitri angkat tangan. Assalamualaikum, Bu. Ya, waalaikumsalam. Oh ya Allah ya. Gimana Bu Silmi? Alhamdulillah. Di majelis tablik ya, Bu Silmi. Asalnya dari mana, Bu? Saya dari Padang, Ibu. Oh, Padang. Wah, ini Sumatera Barat. Wah, ini Orang Padang nih biasanya jago berbisnis nih. Nah, Tapi jelas. iya kan Bu? Nanti Padang. pertanyaannya Bu Silmi, bagaimana cara kita mengenal pasti potensi kita untuk memulai bisnis? Karena kadang pengen bisnis tapi masih ragu. Nah, bagaimana cara untuk meyakinkan diri? Itu Bu, silakan Bu. Yang tanya malah orang Padang ya. Nah itu dia. Soalnya ya. Kalau ditanya bagaimana memulai bisnis itu bermacam-macam ya. Tetapi yang jelas bisnis itu action. Tapi bisnis sekarang ya tidak asal melakukan sesuatu, mungkin harus dengan ada planning. Kalau yang skalanya besar, yang skala sedang, kecil gitu, itu kan mungkin ya beda-beda. Tetapi prinsipnya bisnis itu kan melakukan sesuatu. Coba Ibu kepengen apa coba? Kepengen bisnis apa coba Ibu? Tulis itu ya. Oh saya kepengen jual, kalau orang Padang ini identik dengan makanan ya. Oh, saya kepengen di Malaysia ini saya kepengen mengembangkan hobi saya membuat masakan belado paru gitu misalnya ya, yang di Malaysia nggak banyak gitu. Ya sudah direncanakan. Nah, di dalam bisnis saat ini kita tidak asal selera kita, tetapi apa yang kita produksi ini yang memakai siapa toh? Menjawab permasalahan apa toh? Gitu. Jadi dalam bisnis itu kan ada teori apa yang menjadi permasalahan. Misalnya di komunitas grup Anda gitu ya, itu ternyata banyak yang tidak punya waktu memasak sehingga kita menawarkan masakan itu sesuatu banget gitu. Itu sesuatu yang menyelesaikan masalah. Ya, sesuatu yang menyelesaikan masalah. Sehingga ide bisnisnya kan di list tuh biasanya. Mau bisnis apa, ABCD, mana yang cocok, dicari-cari yang pas dengan kebutuhan atau menjawab permasalahan yang ada. Itu ini kalau ngomong teknis mau berbisnis ya. Bu Silmi kepengen bisnis apa coba? Makanya Ibu masih ragu-ragu. Nah, apa hobinya apa coba? Kalau bisnis berbasis hobi ya hobinya apa? Itu kan passionnya itu di situ. Apa Bu hobinya Bu? Makan Saya apa? Sebenarnya hobinya masak, tapi waktunya kurang. Nah berarti nggak bisa tuh waktunya mengajar atau apa Bu? Kegiatannya apa Bu? Saya bekerja Bu di Akademi Bahasa Quran sekarang. Oh, jadi waktunya banyak waktunya banyak ada nggak ada waktu libur? Ada waktu libur. Nah, mungkin Cuma waktu sekarang lagi mikir bisnis yang tidak banyak memakai waktu. Bisnis apa? Nggak ada, Bung. Semuanya pakai waktu banyak itu, nggak bisa. Harus Apalagi ya, orang memulai ya. Oh iya, nanti yang jelas dalam pengalaman saya berbisnis, memang bisnis itu harus ditekuni ya. Terus mau memulainya seperti apa? Memang memulai tidak mudah ya. Tetapi sekarang itu sudah terbantu dengan banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Nah, resepnya itu tadi, kita kalau skalanya skala rumah tangga, kita akan melakukan bisnis berbasis rumah tangga, ya pilih kegiatan yang itu menjadi passion kita. Oh, kita hobinya berkebun, ya buat tanaman, taruhkan pot, ditawarkan kiri kanan, mau mungkin bisa juga kalau itu menjadi kebutuhan di sekitar sana. Gitu. Makanan, oh semua rindu
masakan Indonesia, Padang, masakan Padang misalnya, apa itu ya. Ya itu dilihat, itu sesuaikan dengan passion kita kalau skalanya itu skala rumah tangga. Kalau skala yang lebih besar lagi, misalnya mau memproduksi mukena gitu, itu sudah berbeda. Karena tidak mungkin kita buat sendiri, tidak mungkin hanya cukup kita buat sendiri karena waktu kita bekerja, berarti kita jual jasa reseller gitu misalnya, itu sudah beda lagi. Jadi intinya dalam menjalankan bisnis itu harus punya paham siapa pasar kita, tidak bisa sembarangan kita. Harus ngerti siapa pasar kita itu. Butuh makan, butuh apa sih mereka sehari-hari sekitar kita itu. Ini kalau ngomong ini memang harus teknis banget ya. Iya. Gimana Bu? Ya. Iya, Bu. Mohon maaf. Gimana Bu Silmi? Iya. Yang penting udah semangat belum ini? Semangat atau masih ragu-ragu? Sekarang masih ragu-ragu, Ibu. Nah, enggak boleh, harus mantap itu, harus mantap. Oh, saya kepengen A, B, atau C. Ya, itu dilihat betul. Survei kecil-kecilan, dipikir, malah ada business plan gitu. Sayang uangnya kalau kita terjun bebas sering sayang uangnya. Sayang modalnya. Harus di-plan betul-betul ya, Bu ya? Ya, harus. Ya, nggak boleh Tapi terkadang bisnis juga gini nggak sih Bu? Kayak kita tuh kayak kalau ada kesempitan gitu baru yang kayak bener-bener semangatnya tuh ini gitu. Kalau kita masih gitu, di comfort zone tuh kayak masih ayo adalah nantilah karena kita masih ada income tetap kan. Gitu. Ini saya ikutin sekali nih perjalanan Bu Nur ya. Maaf ya Bu Nur dikasih contoh. Nggak apa-apa. Waktu Bapak masih ada kan Ibu emang fully ibu rumah tangga gitu. Di saat Bapak sudah nggak ada, wah Bu Nur tuh Masya Allah bener-bener bangkit. Sekarang tuh jadi palu gada Bu, apa lu mau gua ada. Nah, bener tuh. Semua itu dibikin, pelaku bisnis jamu, sekarang itu ya. bekam, jual tempe, semua ada. Tapi Masya Allah banget ya Bu ya, Alhamdulillah. Puas Alhamdulillah, toh. ya. Kita manfaat gitu ya. Kita tidak punya, jangan cuma cari uang kalau bisnis itu ya toh. Cari pertemanan ya. Dan memulai bisnis nggak usah sulit-sulit Bu Silmi, mulai sekitar Anda saja. Anda punya produk apa, kepingin mau nyoba deh misalnya, saya hobinya ini mau nyoba jualan apa ya, coba aja ditawarkan sekitar temannya itu apa. Nanti kan dari pertama lingkaran teman, saudara, nanti bergeser temannya teman, saudaranya teman, nanti bisa berkembang. Bisa berkembang pesat. Kalau skalanya skala sama kayak Nurul. Sama kita tuh Bu. Gimana Bu? Kalau skalanya rumah tangga itu untuk mengisi waktu itu bisa seperti memulainya bisa dengan cara seperti yang saya sampaikan. Bu Nur itu malah jadi gurunya harusnya, ya toh Bu Nur. Jual apa Bu Nur di sana? Jual tempe. Jamu Bu, jamu. Oh ya Allah lah, iya di sana bahan bakunya gimana? Gampang. Ya, alhamdulillah banyak. Gampang. Oh iya. Ya, alhamdulillah senang didapatkan. Beras kencur ya? Ya, itu pakunya jahe dengan serai. Oh ya Allah, wah iya itu malah jelas itu kebutuhannya. Banyak Bu customernya udah Bu. Jelas itu. Alhamdulillah ya. Waduh, kapan-kapan sampai. Semua ibu-ibu PJM beli jamu ke Bu Nur semua. Iya, sehat ya Bu Nur ya. Alhamdulillah, justru Bu itu bagi saya begini Bu, pengalaman yang saya rasakan Bu. Dulu saya itu minum jamu itu, kalau Bapak nggak kupaskan buah apel atau air apa gitu untuk minum, selepas saya minum jamu ketika selepas bersalin itu, saya nggak minum jamu Bu. Saya dengan jamu memang nggak mau langsung dulu. Nah sekarang ini dengan ketiadaannya Bapak, Masya Allah, Alhamdulillah, Allah itu kok justru memberi saya itu jadi bakul jamu toh Bu. Itu kan satu rahmat bagi saya. Ya Allah. Masya Allah.
kenang-kenangan ya, hadiah yang tidak terlupakan Iya, itu. iya. Justru kenangannya, Masya Allah, Bu, saya pernah, Bu, pengalaman saya itu dibuatkan suami jamu godong-godongan hijau itu. Bukan pekat, itu kan saya memang nggak mau minum. Itu saya Ya. simpan di almari, Bu. Saya nggak mau minum, ditanya, udah minum yang? Udah. Kebetulan Allah itu menunjukkan suami ngambil cawan itu di gelas itu di lemari. Nampak jamu itu. Sampai Bapak Pure itu pernah loh, Bu. Pengalaman sampai sekarang saya ingat. Ya Allah, sekarang jadi bakul jamu. Senangnya Bapak Ya, terus tahu saya minum jamu ya gitu loh, Bu. Ada kadang-kadang Allah, gitu ya itu, Masya Allah. Allah, rahasia Allah, betul ya. Iya, Bu, betul Berapa ya. botol sehari, berapa botol, Bu Nur? Alhamdulillah kadang sekali antar, kalau online itu ada yang sampai 30 botol, pernah sekali itu 40 botol itu, Bu, dalam satu pengantaran itu. Ya. Online juga itu, semua online? Ya. Ya online Oh, kalau dekat saya akan antar, Bu. Kalau dekat saya tahu rumahnya saya akan enggak, antar. menawarkannya online. Iya, di grup-grup juga iya, di Iya, Facebook juga iya nggak gitu usah ya. canggih-canggih itu, kalau cuma skala rumah tangga bisa. Yang penting Iya, melakukan pertemanan, iya, itu iya, namanya jamaah, ekonomi jamaah. iya, Itu. iya, insya Allah, Bu. Iya, insya Allah lah. Bismillah. Asal mau niat itu ada jalan. Iya, Di situ harus iya, insya niat. Allah. Betul, Bu, Oke, betul. Bu. Oke, ini ada lagi pertanyaan, ini jauh ini datangnya dari Taiwan, Bu Yunia. Ini Bu mewakili teman-teman Taiwan izin mengajukan pertanyaan. Teman-teman yang bekerja sebagai PMI, sebagian besar adalah ibu rumah tangga. Kemudian mereka mengadu nasib di luar negeri. Gaji yang didapat di setiap bulan dikirimkan ke Indonesia, hanya disisakan sedikit untuk diri sendiri. Namun kenyataannya, uang yang dikirim di Indonesia dihabiskan oleh pasangannya. Saat kontrak habis dan kembali ke tanah air, ternyata tabungannya pun tidak tersisa. Pertanyaannya, model pemberdayaan ekonomi keluarga yang seperti apa yang tepat untuk diterapkan? Terima kasih, Bu Ed. Ya, pertanyaannya ini satu programnya Aisyah ini ya. Apa namanya? Bagaimana kita bersama-sama di Majelis Ekonomi itu memang memberdayakan. Kasus-kasus seperti yang diceritakan itu kan fenomena ya, bahwa pilihan meninggalkan keluarga menuju ke luar negeri untuk bekerja itu kan luar biasa berat, tidak ringan, karena yang ditinggalkan suami dan anak-anak, tapi tidak ada pilihan lain, dan itu sudah kesepakatan bersama. Ya, bagaimana merealisasikan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi yang dihadapi. Nah, ini memang harus selalu bersama-sama menyelesaikannya. Sekarang ini kan sendiri-sendiri ya. Kami di PPIC di Majelis Ekonomi itu pernah mendampingi 800 TKI Purna, jadi yang tidak bisa kembali lagi. Itu ya ada yang punya tabungan, ada yang tidak punya tabungan. Nah, di banyak tempat, sekarang ini di Jogja misalnya, khususnya di tempat-tempat yang saya lihat, tempat-tempat pengiriman itu memang sudah ada proses tabungan yang disimpan di Indonesia dari sana, dan itu bisa disimpan. Tetapi rata-rata memang ada yang dihabiskan tidak jelas. Itu yang ini mungkin tidak ada perencanaan, tidak ada kontrol, dan saya tetap berharap teman-teman yang bekerja di luar itu juga menabung dalam bentuk tidak hanya uang saja yang supaya nilainya itu tetap, ya mungkin bisa nabung emas atau apa yang dibawa di tempat kerja di Indonesia, atau dititipkan gimana caranya lah supaya uang itu nilainya tidak berkurang. Dan yang berikutnya kita juga perlu komunikasi terus-menerus, dititipkan siapa, bagaimana dengan suami, komunikasinya sehingga pulang tidak hilang gitu ya. Harus cita-citanya apa, untuk beli apa, nanti kalau sudah pulang selama 4 tahun misalnya itu bisa membeli mobil untuk rental, bisa membeli rumah untuk kos-kosan, itu kan banyak sekali sebetulnya yang bisa dilakukan. Memang saat ini di Indonesia bisnisnya sedang tidak sehat. Beberapa
2019 itu sebetulnya awal sudah mulai kita diskusi teman-teman yang bergerak di bidang ekonomi ini menyiapkan krisis karena memang keuangannya tidak bagus. Ya. Jadi untung yang bekerja di luar negeri pakai dolar, nilai rupiahnya yang merosot, dolarnya lumayan dapat dirupiahkan lebih banyak. Tetapi ya kalau dipegang tidak hati-hati menjadi sangat konsumtif. Saya mengajak teman-teman untuk bisa yang meninggalkan keluarga, keluarganya diajak untuk produktif, jangan konsumtif. Ya, ini gampang ini ngomongnya nih. Meraktekannya ini perlu perjuangan. Perlu perjuangan Bu Yuniar ya. Susah, Bu. Ya, betul. Ya, memang harus ada dampingan ya. Ada kelompoknya enggak Bu Yuniar di teman-teman yang di sana yang ditinggal itu? Keluarganya didampingi enggak? Kalau keluarganya tidak, Bu Eti, belum sampai ada pendampingan. Tapi kalau teman-teman pekerja itu kita dampingi, ada kelompok kewirausahaan. Kalau yang di sini ya, yang di Taiwan ya, Taiwan kan gajinya lumayan ya, harusnya bisa. Itu yang teman saya, saudara saya ada yang bekerja pulang ke Indonesia bisa beli mobil 2 untuk rental ya. Yang di Korea gitu, dia kerja di Korea pulang juga bisa, malah yang di Jawa Tengah itu ekspor ini sapu itu ya, sapu hijau itu ternyata di Korea laku ya. Ada yang beternak ikan sidat ya yang dibutuhkan di Korea lah. Kalau Taiwan ini sebetulnya aturan perlindungannya juga lebih bagus dibanding yang lain, gajinya juga lebih bagus ya Bu Yuniar ya dibanding dibanding yang Malaysia, mungkin lebih besar di Taiwan ya, saya lihat data-datanya. Iya, oke. Jadi mungkin Bu Yuniar sudah berapa tahun kuliah? Kalau Bu Yuniar berapa tahun kuliah di sana? Tahun kedua Bu Eti, ini tahun kedua dan memang hampir seperti tadi ngobrol sama Bu Nita, jamaah kami hampir 90% itu pekerja migran dan perempuan. Jadi iya luar biasa semangatnya, tapi banyak sekali yang kasusnya seperti saya tanyakan, kami baru berupaya untuk mendampingi dari satu sisi, dari sisi pekerjanya, tapi yang di sisi keluarga ini juga belum ada pendampingan, meskipun sudah bekerja sama juga dengan BP2 TKI. BNP2 TKI ya. Ya memang menurut saya faktor pendampingan di keluarga kok penting ya Bu Yuniar. Misalnya yang satu daerah gitu didampingi untuk penyaluran keuangannya itu. Ini penting, nggak bisa dilepas gitu. Kalau dilepas memang banyak tidak untuk produktif ya. Bagaimana uang itu bisa jadi produktif, ditargetkan untuk apa, dikomunikasikan, didiskusikan, bisa dirintis. Ya, yang penting kan orang berusaha itu mentalnya ya, etosnya. Kalau tidak pernah berpikir untuk mandiri, kerja ya, dia nggak bakalan ke sana gitu. Demikian juga keluarganya. Tapi begitu dia diajak terus untuk bagaimana mandiri, produktif, kok kayaknya bisa ya, bisa. Banyak kisah-kisah sukses juga kok yang keluarganya ditinggal di sini bekerja di luar, yang di sini berusaha melakukan usaha-usaha itu cukup banyak. Ya. Cukup banyak yang sukses juga. Saya juga ikut prihatin Bu Yuniar, mudah-mudahan nanti ada kiat-kiat khusus lagi atau pantauan khusus yang ada yang paling banyak komunitas teman-teman Aisyah ada di daerah mana? Berasal dari daerah mana? Ponorogo dan Lamongan. Ponorogo dan Lamongan. Oh. Mungkin kembali ke bertani gimana ya, itu yang. Kapan-kapan kita WA-an Bu Yuniar, saya tanya macam-macam nanti ya. Siap Bu Eti, matur nuwun.
Jadi saya mungkin bingung Latifah tapi dipanggil Bu Eti ya sama beberapa tadi Bu Nur. Saya sudah cerita di WA karena bingung ini namanya siapa gitu. Bu Latifah tapi kok dipanggil Bu Eti jauh banget gitu. Jadi bapak saya memanggil saya Leti, tetangga panggilnya Eti gitu teman. Jadi Ambil mudanya ya Bunya, ambil senangnya. iya, Ya. ada cerita kisahnya ya. Baik. Demikian, apalagi Mbak Nurul? Oke, masih ada pertanyaan kah Ibu-Ibu? Ini mau menyapa dulu nih ada Cik Guros nih dari Medan. Ini juga dulu pengurus PCIA, Bu. Nurul Mbak Ai. Mana? Yang mana? Oh, Rosmidar. Rosmidar. Assalamualaikum Bu Latifah. Waalaikumsalam loh. Kita pernah ketemu kayaknya ya? Saya jadi harus ingat-ingat lagi nih Bu. Iya. Terima kasih nih. Ilmunya sangat bermanfaat Bu. Alhamdulillah. Apa bisnis ya, Bu Ros? Sekarang ini kalau saya bisnis itu apa ya? Udah bisnis ilmu Bu. Oh, Bu dosen ya. Enggak, cuman guru aja. Guru di sekolah ini SMP SMA Sanawiyah Aliyah Bu. Oh iya. Ada pesantren kecil di sini yang diurusin. Jadi Alhamdulillah. kebutuhan pesantren itu jangan diberikan orang lain, berikan teman-teman kita ya. Baju. Iya, ini sedang berusaha memanfaatkan kolam yang masih kosong. Ya. Sedang memanfaatkan kolam itu untuk ikan sama tanaman sayur loh Bu. Ya bagus. Yang Masa jelas COVID ini. Gerakan membeli ke teman sendiri itu harus diprioritaskan ya. Itu murid-muridnya kan pakai seragam ya. Benar. Buat kalau ada channel nanti boleh Bu, mungkin yang bisa bersaing harganya dengan harga di sini, informasikan gimana Bu? Bersaing bisa nanti kita. Oh iya, ada tinggal biasanya di Medan kan, tuh. kalau Ibu di Medan ya. Nanti dicatat WA saya arahkan. Iya, kalau ya. Oke. WA saya ada ya, Mbak Burus. Nah, WA saya 08. Nanti saya tanya di Nurul ya. Di Bu Nur. Iya. Ya, nanti saya bagi Bu Nur ya. Ya. Oke. Baik. Nanti saya komunikasikan dengan kawan-kawan di Malaysia. Tuh, mantep kan kayak gini nih ada Terima kasih Nurul. Peluang bisnis. Banyak peluang bisnis. Cuma kita sering tidak nangkap. Kita sering melupakan itu ya. Saya juga mau menyapa Mbak Ega nih. Ada Mbak Ega dari Jogja. Kami bermanfaat. Ya, makasih Cik Guros. Udah putus. Mbak Ega nih sering ikut ngopi tapi lebih sering diem gitu. Mbak Ega mana nih coba? Ini pengurus PCIA juga Bu, tapi lagi balik ke Jogja. Siapa namanya? Mbak Ega, ini dosen di UAD. Oh, iya. Halo Ibu, Assalamualaikum. Maaf saya sambil kerja sambil. Halo, UAD dekat Ibu. Iya, dekat toko saya, toko Flora. Nah, saya di toko Flora, Jalan Kusumanegara, dekat sama Ibu yang punya toko Flora. Ya. Oh, kalau saya di kampus ini Bu, kampus 5 yang agak ke selatan lagi. Oh, yang kampus ya, tapi yang sering baru. juga ke sana. Iya, kalau ke rektorat ke kampus 1 biasanya ada rapat gitu. Ya, Matur nuwun ilmunya Bu. Sama-sama. Nyimak dari tadi saya menyimak. Alhamdulillah Mbak Ega. Nah tuh Mbak Ega tuh, Bu Yuniar bilang lah berarti teman saya sekampus tapi saya juga belum kenal. Saya UAD juga katanya. Oh iya ya. Aduh, Masya Allah. Nanti Oke, kayaknya berjumpa.
Tuh nanti berjumpa Bu Yuniar. Menyambung Ya, silaturahmi nih. khusus ya. Mungkin sebab Mbak Iga nggak menampakkan videonya itu mungkin ya, jadi itu perlu dilihatkan Mbak Iga. Saya sambil di jalan ini, Bu. Oh gitu ya. Iya. Ya, apa. Oke. Ya udah, jadi nih saling ketemu nih, ada peluang bisnis terjalin, ada yang sesama UAD akhirnya ketemu gitu ya. Ada Bu Mas, Bu Siti, Bu Muyasaro, Bu Riana yang teman Kanita ya. Dari Jakarta ya, Kanita. Iya. Nah, Bu Riana, Bu Sri, Bu Vidya, Bu Nida. Saya keluar 1 menit. Mohon maaf, saya keluar 1 menit sebentar. Siap Bu. Bu Ramli, Mbak Erika, Bu siapa ini? Bu Rina. Itu ada kanan dari Aceh. Bisnis ini. Bisnis antar PCIA ini. Ya? Bisnis antar PCIA. Taiwan kirim ke Malaysia, Malaysia kirim ke Taiwan. Boleh, insya Allah. Boleh juga itu. Asisten, Bu. Asisten rumah tangga. Dengar. Ada Bu siapa lagi? Bu Vivi, Bu Konita. Tadi Bu Konita mana ya? Udah nggak ada. Ada Ibu Nida juga dari Bandung. Beliau bendahara pertama PCIA Malaysia. Ya. Oh. Bu Nida. Ya. Jadi kayaknya itu aja ya Bu. Udah nggak ada pertanyaan lagi kah Ibu-ibu? Iya. Bu Saya Nita, boleh nggak nanya satu-satu ini? Bu Rina. Boleh, Bu Rina kesibukannya apa Bu Rina? Bu Rina Ramli. Bu Rina Ramli bentar lagi mute. Lagi mute itu. Coba di unmute Bu. Oke. Udah. Assalamualaikum Bu Latifah dan teman-teman semua. Ini karena cuma orang 19 satu-satu tanya cepet ya. Saya itu alumni KL Bu, temannya Anita. Kak Aros, Kak Nuriah ya, Kak Nur, ingat nggak kita Ingat dari dulu dengan perisai? Iya. Sekarang di mana Bu Rina? Sekarang di mana? Bukan Aceh. Oh, di Aceh. Ya. Ini memang grup ini. Oke. Ini yang kelihatan lagi siapa nih? Bu Mastura? Bu Mastura, halo. Assalamualaikum. Iya, gimana? Kesibukan apa ini? Saya tukang jahit, Bu. Oh, ya Allah. Di mana posisi? KL. Oh, wah. Di koordinator majelis tablik, Bu. Waduh, subhanallah. Wis Kemarin waktu COVID banyak dicari ya. Bikin masker banyak. Itu banyak bikin masker. Kalau Bu Siti, apa ini Bu Siti? Di unmute. Bu Siti di unmute dulu, coba. Nggak dengar Bu Siti di unmute. Ini hostnya Pak Zaki nih. Gimana Bu Siti, kesibukan apa Bu Siti? Udah. Ya, iya saya bekerja di pabrik Bu, semenjak ada anak-anak ini saya bekerjanya di pabrik terus. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan lancar semuanya. Ya, alhamdulillah. Muyasaro. Ya, sorry, maaf bacanya ini pakai kacamata kok ya salah. Kesibukan apa? Saya sebagai asisten rumah tangga. Alhamdulillah. Banyak saudaranya itu. Paling banyak saudaranya nih. Ya. Banyak. Mbak Riana Nuraini. Iya, Bu. Assalamualaikum. Saya mengajar, Bu. Mengajar ya. Di Malaysia juga? Di KL juga? Di Jakarta. Di Jakarta. Alhamdulillah. Bu guru ya. Tugas mulia. Guru ya. Siapa lagi yang belum ya? Udah semua ya. Oke.
Yang kelihatan mukanya udah Mbak semua. Nurul ya. Iya. Oke. Terima kasih banget ya Bu Eti. Jadi manggilnya Bu Eti nih, udah nggak Bu Latifah lagi. Dari kelihatan lebih akrab gitu ya. Iya. Kayak pernah ketemu tapi di mana gitu. Nurul juga lupa. Dulu 6 tahun Bu di Jogja. Di Mualimat. Oh, saya toko Arosi di depan dekat PP Aisyah itu. Oh, ya Allah. Dekat seorang Muhammadiyah ya. Ya maaf mungkin Bu Latifah. Gak nyangka ya Bu Eti itu umurnya udah 63, nggak nyangka banget karena Iya. Kelihatan loh. Tapi kayak adik saya ya Bu ya, kayak adik saya. Amin ya Allah. Membahagiakan saya ini. Membahagiakan. Biasanya gitu ya Bu yang Latifah kerjanya. ya. Karena untuk pengetahuan aja mungkin ya. Karena beraisyah jadi katanya awet muda gitu. Iya. Biasanya banyak mikir tuh bikin awet muda ya Bu. Iya, beraisyah. Gitu ya. Bahagia. Iya loh. Beraisyah gembira. Iya. Aduh, Masya Allah banget. Ibu Eti, terima kasih banget sudah bergabung bersama kita di sini, menyediakan waktunya, berbagi ilmunya, sangat bermanfaat sekali. Banyak yang bisa kita dapatkan ya. Tadi Bu Nita juga udah mulai udah menulis kisi-kisinya tuh di chat. Mungkin Ibu bisa lihat ya ininya rangkumannya. Alhamdulillah, insya Allah di lain kesempatan, di lain sesi kita bertemu lagi ya Ibu ya. Insya Allah Bu. Ya, amin. Nah, ini ibu-ibu juga kan banyak nih yang mulai bergerak di bisnis, mungkin nanti lebih ke bahas ke teknikalnya untuk menjadi entrepreneur gitu. Ini Bu doakan juga nih PCIM di sini lagi proses untuk membuka warung soto Lamongan. Nah, didoakan ini bapak-bapak masih kerja bakti Jualnya jangan cuma soto. Jualnya jangan cuma soto. Jadi makanan-makanan Indonesia yang bisa diproduksi oleh ibu-ibu itu dijual. Insya Allah ya. Mungkin dagangan-dagangannya ibu-ibu juga yang udah ada packagingnya ditumpangin di warungnya nanti. Nah itu, iya betul. Harus itu. Cuman ambil yang lebih senior Bu. Mungkin soto Lamongan itu lebih dikenali gitu di sini gitu. Oh enggak apa-apa. Masuknya orang masuk ke warung soto Lamongan, tetapi isinya lain-lain gitu ya. Ada pilihan. Beli makanan yang lain. Maksud saya itu, kalau soto Lamongannya cocok itu sudah brandingnya udah bagus. Iya. Jadi Lamongan masih kuat Bu di sini. Wah harus itu. Masih terdepan. Sudah luar biasa Lamongan merajai IL. Alhamdulillah. Iya, ini masih proses renovasi, insya Allah 2-3 minggu lagi ya, targetnya bapak-bapak sih. Di apa? Di jalan mana? Di KL-nya? Di dekat Kampung Baru. Oh, dekat Kampung Baru. Nah, kebetulan di situ juga ada TPA Muhammadiyah Aisyah di Kampung Baru itu. Ya, nanti kalau sampai sana diperlukan mampir, ya toh. Iya, Bu Mas wajib Bu itu kalau ke KL wajib hubungin kita. Yang jelas belum akan pergi-pergi toh sampai bulan katanya 2021 aja masih harus baru April itu kata WHO ditemukan vaksinnya, ya toh. Jadi bayangkan 2021 kita belum bisa, tidak disarankan orang yang saya kebetulan pabrik gula, jadi turunan orang tua saya. Jadi memang harus hati-hati, tidak boleh asal gitu. Ceritanya begitu. Dapat warisan leluhur. Oke, ini nggak kerasa nih ngobrolnya seru banget ya, udah jam 10 di sini, Ibu. Insya Allah kita ketemu lagi. Semoga Bu Eti dan ibu-ibu semuanya sehat selalu. Ya, amin, ya Rabbal Alamin. Amin, terima kasih. Kesempatan. Oke, mari kita tutup dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Eti, Bu Latifah. Terima kasih. Sampai ketemu Terima kasih lagi. semuanya kawan-kawan. Kita belum foto bersama, Bro. Oh iya, foto yuk. Oh iya, belum foto ya. Oke ya, siap ya. Oke, nanti diposting ya di grup. Ya. Iya Bu, ini juga kami record Bu, nanti diupload di YouTube. Ya Allah. Nanti dikirimin linknya ya Bu. Ya. Oke, senyum Bu Siti, senyum dulu. Ya, 1, 2. Ini. Bu Siti, senyum dulu foto. Yes. Iya. Oke. Ya. Kita Nurul. Terima kasih ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu ya. Terima kasih Bu Latifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beraktivitas, selamat istirahat, sampai ketemu. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Nita. Sama, Kak. Sama, Bu Ros. Terima kasih. Jumpa lagi insya Allah. teman-teman. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kebetulan di sebelah juga ada Zoom kajian online bersama Profesor Ahyar Adnan. Malam ini ada 3. Bisa langsung join ke sana. Iya, bisa langsung join ada ya. 3. PCIA, PCIM, IMM. Iya, semuanya barengan hari ini. Di grup Muhammadiyah ya? Iya. Iya. Alamatnya ya? Mohon izin ya. Alamat Zoom-nya ya? Oke. Baik, kita tengok yang lain. Iya. Oke. Terima kasih Bu Latifah. Terima kasih Silmi. Yuni, terima kasih Bu Yuni sudah semuanya. Iya. Terima kasih. Dadah. Mana Zaki bisa di end? Ya, oh, sebentar, ini ternyata di chat ada. Oh, ini nidanya beda ternyata ya. Kawan saya Nida sedang belajar di Malaysia dari Aceh. Oh iya, salam kenal Nida. Maaf ya, tadi saya kirain teman saya alumni ini. Alumni pengurus juga. Oh. Mana Zaki nih? Izin live ya. Iya, nggak apa-apa kalau yang udah ini keluar aja. Ya. Assalamualaikum. Mungkin ketiduran kali Zakinya. Atau lagi di ini. Lagi di kajian Pak Ahyar. Ya, pamit ya semua ya. Kita langsung ke link sebelah. Oke. Assalamualaikum Bu Mari Siti. kita tinggalkan. Bu Siti, makasih Bu Siti. Sama-sama, Bu Nita, Nurul. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.